Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Eviston Pawanda dengan nomor NIM 2219524 dari kelas Teknologi Isolasi Tegangan Tinggi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang makalah perencanaan dan perancangan isolator pasang luar. Baiklah, di sini bab pertama itu pendahuluan, di mana latar belakangnya itu dalam sistem tenaga listrik, isolator memiliki peranan penting sebagai pemisah antara konduktor bertegangan dengan bagian yang tidak bertegangan, sehingga mencegah kebocoran arus listrik dan menjaga keamanan sistem. Isolator pasang luar dirancang khusus untuk digunakan pada jaringan transmisi dan distribusi listrik yang berada di luar ruangan dan terpapar langsung dengan kondisi lingkungan seperti hujan, debu, polusi, dan suhu ekstrim serta faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja isolator. Oleh karena itu, perencanaan dan perancangan isolator pasang luar harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti tegangan kerja, bahan isolator, serta ketahanan terhadap kondisi lingkungan agar dapat berfungsi dengan optimal dalam jangka panjang. Dalam pengoperasian sistem tenaga listrik, gangguan yang disebabkan oleh kegagalan isolator dapat berdampak signifikan terhadap kontinuitas layanan listrik. Kegagalan isolator dapat menyebabkan gangguan jaringan, kehilangan daya, hingga potensi kecelakaan listrik. Oleh karena itu, pemilihan jenis isolator dan spesifikasinya harus dilakukan secara cermat dengan memperhatikan standar teknis dan kondisi lingkungan operasional. Selanjutnya itu 1.2 itu masalah. Ada beberapa permasalahan yang muncul dalam perencanaan dan perancangan isolator pasang luar. Yang pertama itu bagaimana prinsip kerja dan fungsi utama isolator pasang luar dalam sistem tenaga listrik. Kedua, apa saja jenis isolator pasang luar yang tersedia dan bagian perbedaannya. Bagaimana perbedaannya. Yang ketiga itu apa saja faktor teknis yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan isolator pasang luar. Yang keempat itu bagaimana penerapan perencanaan isolator pasang luar dalam studi kasus tertentu. Selanjutnya itu tujuan dari makalah ini. Pertama itu memahami prinsip kerja dan karakteristik isolator pasang luar. Kedua itu mengetahui faktor-faktor penting dalam perencanaan dan perencanaan isolator pasang luar. Yang ketiga menganalisis kasus penerapan perencanaan isolator pasang luar pada sistem transmisi listrik. Yang keempat memberikan rekomendasi mengenai jenis isolator yang paling sesuai untuk kondisi lingkungan tertentu. Selanjutnya masuk ke bab 2 itu pembahasan. Bab 1 itu pengertian dari isolator pasang luar. Isolator pasang luar adalah perangkat yang digunakan untuk menopang dan memisahkan konduktor listrik dari struktur pendukungnya, serta mencegah aliran listrik bocor ke tanah atau benda lain yang dapat menyebabkan korsleting atau gangguan sistem. Isolator ini dirancang untuk beroperasi dalam berbagai kondisi cuaca, sehingga harus memiliki ketahanan tinggi terhadap suhu ekstrim, polusi, dan kelembaban. Selanjutnya itu karakteristik isolasi. Yang pertama itu lengkung volt waktu, yaitu volt time curve. Seperti yang terlihat pada grafik nomor satu itu karakteristik usia pada kawat transmisi yang sampai pada gardu. Untuk A yaitu gelombang impuls yang datang, yang B yaitu gelombang cepat terpotong pada muka, yang C itu gelombang terpotong pada ekor, yang D itu gelombang penuh, yang E lengkung pol waktu, dan F itu gelombang terpotong pada puncak. Selanjutnya yaitu eh, yang B itu karakteristik trafo. Nah, lengkung volt waktu di atas adalah lengkung dasar yang dipakai sebagai dalam pengujian impuls terhadap trafo tenaga yang sudah diterapkan. Nah, di sini ada tingkat impuls yang dapat ditentukan yaitu tegangan gagal dari isolasi utama atau terhadap tanah, yaitu tegangan gagal dari isolasi lainnya antara lilitan dan gulungan. Yang ketiga itu tegangan lompatan api dari busing. Yang keempat itu kombinasi dari tegangan-tegangan di atas. Karakteristik impuls dari isolasi dalam berbeda dengan isolasi di udara dalam dua hal. Yang pertama itu perbandingan impuls atau kegagalan minimum terhadap impuls dibagi kegagalan terhadap 50 kolom per sekon. Untuk isolasi trafo adalah 2,1 sampai 2,2, sedangkan untuk sela batang, isolator dan basing kira-kira 1,5 atau kurang. Dan yang kedua itu tegangan gagal dari isolasi trafo tidak banyak berubah dengan waktu sesudah beberapa mikrodetik. Seperti yang terdapat pada gambar itu karakteristik isolasi trafo. Misalnya yang C itu karakteristik lompatan api dari sela batang dan isolator. Nah, menurut standar Amerika adalah sela batang yang terdiri dari dua batang persegi 4 dipotong rata, berukuran 0,5 inci, dipasang koaksial dan menggantung dari titik penyangganya setengah setengah jarak sela. Kedua batang dipasang di atas isolasi standar sehingga tinggi dari permukaan tanah 1,3 kali jarak sela ditambah 4 inci dengan toleransi 10%.
Nah, dapat lihat pada gambar 3, itu karakteristik lompatan api dari sel batang dan isolator. Sekarang teknik meskipun demikian, sel batang sekarang pun masih dipakai sehingga informasi mengenai karakteristik lompatan apinya perlu diketahui. Eh, Dapat lihat pada gambar di bawah itu karakteristik lompatan api dari sel batang dan isolator. Gelombang positif 1,5 dikali 40 dan sela inci 40 inci dan sela 40 inci. Nah, isolator gantung dan isolator peralatan memegang peran penting dalam koordinasi peralatan gardu. Tidak hanya dalam penentuan tingkat isolasi, tetapi juga dalam penentuan besarnya surja yang memasuki gardu. Isolasi gantung biasanya terdiri dari 3 unit berdiameter 10 inci dalam satu gandeng dengan jarak 34 inci. Isolator peralatan biasanya terdiri dari dua macam, yaitu pedestal dan pos. Karakteristik dari dua macam isolasi ini tertera pada gambar, yaitu impuls 1,5 dikali 40 positif untuk isolator gantung, dan gambar yang di bawah itu impuls 1,5 dikali 40 positif untuk isolator gantung. Nah, berhubung dengan adanya kapasitor terhadap tanah dan terhadap sebuah isolator dengan lain, maka distribusi tegangan pada segandeng isolator gantung tidak linear, yang seperti dilihat pada gambar di bawah. Pada gambar ini, isolator kelima dalam segandeng 10 isolator mempunyai tegangan hanya 7% dari seluruh tegangan. Distribusi tegangan yang tak seragam untuk dapat diperbaiki dengan menggunakan cincin pelindung atau grounding rings dan tanduk tahun. Cincin ini juga berguna untuk melindungi isolator bila terjadi lompatan api karena api yang terjadi melompati kedua cincin yang ada, tidak mengenai isolator. Dan itu yang D itu karakteristik impuls alat-alat gardu lain. Kecuali trafo tegangan, di dalam gardu induk juga terdapat trafo instrumen, pemutus beban atau circuit breaker, pemisah atau disconnect switch, dan isolator rel yang dapat terkena petir. Pada beberapa gardu sekarang juga terdapat reaktor atau induktor dan alat-alat pengatur. Semua alat ini harus dilindungi dan untuk itu mereka harus memiliki ketentuan-ketentuan BIL sebagai tertera pada tabel 51. Pengujian ketahanan impuls untuk alat-alat ini dapat lihat pada tabel-tabel standar. Yang E itu memburuknya isolasi. Nah, sebuah faktor yang perlu diperhatikan dalam menganalisa karakteristik isolasi adalah kemungkinan memburuknya selama dipakai. Karakteristiknya mungkin baik sekali pada waktu masih baru, tetapi apakah sifat ini dapat dipertahankan sesudah dipakai selama 10, 20, atau 50 tahun? Porselin sedikit sekali memburuknya selama dipakai. Demikian pula minyak dan serat pada trafo. Meskipun isolator zaman sekarang dapat dikatakan memenuhi syarat bila dipelihara dan dirawat dengan baik, tapi faktor pemburukan harus diingat waktu menentukan selisih atau margin antara daya isolasi alat dan tingkat perlindungannya. Selain itu 2.3 itu penerapan arester. Yang A itu beberapa asasnya. Agar pemakaian arester dalam koordinasi isolasi dapat memberikan hasil yang maksimal, perlu diikuti asas berikut. Yang pertama itu sebagai singgung muka di muka tegangan dasar 50 kolom per sekon daripada arester dipilih sedemikian rupa sehingga nilainya tidak lampaui pada waktu dipakai, baik dalam keadaan normal maupun hubung singkat. Arester ini akan memberikan perlindungan bila ada selisih atau margin yang cukup antara tingkat arester dan peralatan. Yang C itu daerah perlindungan harus mempunyai jangkau atau range cukup untuk melindungi semua peralatan gardu yang punya BIL yang harus dilindungi arester atau lebih tinggi dari daerah perlindungan. Nah itu, arester harus pasang sedekat mungkin kepada peralatan utama dan tahanan tanahnya rendah. Kapasitas termes arester harus dapat meneruskan arus besar yang berasal dari simpanan tenaga yang terdapat dalam saluran panjang. Sebuah harga tegangan pelepasan arus, Petir harus ditetapkan untuk menentukan tingkat perlindungan arester yang harus dikoordinasikan dengan BIL. Sekarang dipakai dua macam arus, yaitu 5.000 ampere dan 10.000 ampere. Bila ada keraguan-raguan mengenai kemampuan 50 kolom per sekon dari arester, maka sejumlah presentasi tambahkan pada harga yang dihitung atau ditetapkan untuk arester. Sekarang masih dipakai tambahan 10%. Selain itu pemilihan dari arester. Sebagai sudah disinggung di muka, faktor utama yang menentukan dalam pemilihan arester adalah macam pembumian. Oleh karena hal ini menentukan besaran tegangan kawat maksimum terhadap tanah dalam keadaan hubung singkat. Tegangan maksimum ini dapat dihitung bila diketahui konstanta komponen simetris daripada sistem, macam hubung singkat dan tanahnya, dan macam pembumian. Ini terlihat pada gambar yaitu sini terlihat pada gambar raster tadi. Itu untuk X0 itu reaktansi nuklis urutan 0, X1 itu reaktansi substansi Y urutan positif, R0 tahanan urutan 0, X2 itu reaktansi urutan negatif.
Nah, itu gambar 8 itu karakteristik arrestor berbagai tegangan. Yang terdapat pada gambar ini 100, 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65. Sebenarnya C itu koordinasi alat pelindung dengan isolasi peralatan. Faktor yang perlu diperhatikan adalah yaitu yang pertama, tegangan gagal ditentukan oleh kecepatan naiknya tegangan. Kedua itu tegangan pelepasan ditentukan oleh kecepatan naiknya arus kerja dan besarnya arus kerja tersebut. Ketiga itu jarak antara arrestor dan isolasi yang harus dilindungi mempengaruhi besarnya tegangan yang sampai pada isolasi tersebut. Keempat itu kegawatan surja tergantung baik buruknya perlindungan terhadap gardu. Itu gelombang berjalan yang datang pada sebuah gardu yang terletak di ujung, arus pelepasan dalam arrestor ditentukan oleh tegangan maksimum yang diteruskan oleh kawat atau isolasinya, oleh pendensi surja daripada kawat, dan oleh karakteristik dari arrestor sebagai berikut, yaitu IA sama dengan 2V kurang V KZ, di mana IA itu arus pelepasan arrestor, P besarnya arus surja yang datang, PA tegangan terminal arrestor, dan Z itu impedansi surja daripada kawat transmisi. Ya, pada gambar itu gambar peralatan gardu dan karakteristik perlindungan. Nah, urutan dari tingkat insulasi diuraikan secara terperinci dalam sebuah salah klasik. Pada pokoknya, urutan itu ditentukan dengan tujuan itu pertama mengurangi interupsi seminimum mungkin, kedua itu mengurangi bahaya interupsi total sekecil mungkin, dan memperkecil sejauh mungkin bahaya perbaikan yang diakibatkan oleh kerusakan dan interupsi. Selanjutnya itu jenis isolator pasang luar. Nah, itu pertama itu isolator penyangga atau pintek isolator, kedua itu isolator rantai atau suspensi isolator, tiga itu isolator bentang panjang itu long rod isolator, keempat itu isolator komposit atau komposit insolator, kelima itu materi selanjutnya itu 25 itu material isolator. Nah, material isolator berpengaruh pada kinerja dan daya tahan isolator dalam jangka panjang. Nah, berikut beberapa material yang umum digunakan. Pertama itu keramik, kaca tempered, dan komposit. Nah, itu 2.6 itu faktor perancangan isolator pasang luar. Yang pertama, tegangan kerja dan klasifikasi isolasi sesuai dengan standar kelistrikan. Kedua itu jarak rambat permukaan untuk menghindari loncatan listrik akibat polusi atau kelembaban tinggi. Tiga itu pengaruh cuaca dan lingkungan eksternal seperti kelembaban, suhu, dan debu. Keempat itu ketahanan mekanis dan elektrik terhadap beban angin, salju, serta tekanan mekanis lainnya. Dan itu bab tiga itu perencanaan dan perancangan suatu pasang luar. Itu tiga satu itu studi kasus perancangan isolasi pasang luar pada saluran transmisi 150 kV. Sebagai contoh, lakukan perencanaan isolasi pasang luar untuk sistem transmisi 150 kV. Perancangan melibatkan perhitungan tegangan, pemilihan jenis isolator, serta analisis lingkungan eksternal yang mempengaruhi kinerja isolator. Yaitu spesifikasi isolator yang perlukan. Pertama itu parameternya tegangan normalnya itu 150 kV, dengan tertingginya itu 170 kV dan mekanisnya itu 120 kN. Jarak listrik efektifnya itu 2,5 meter dan materialnya itu komposit. Dan itu perhitungan jarak rambat dan tegangan tempah. Nah, jarak rambat dihitung berdasarkan standar IEC 60815. Tegangan tempa dihitung dengan mempertimbangkan faktor polusi dan ketinggian. Analisis efek corona dan faktor degradasi lingkungan dilakukan untuk menentukan kebutuhan perawatan isolator. Ini sebenarnya itu kesimpulan dan saran dari makalah ini itu kesimpulannya dari hasil analisis dan perancangan isolator pasang luar untuk sistem transmisi 150 kV harus memiliki spesifikasi yang sesuai dengan standar keamanan dan ketahanan lingkungan. Pemilihan material komposit memberikan keunggulan dalam hal bobot ringan dan ketahanan terhadap polusi serta korosi. Caranya itu pengujian lebih lanjut diperlukan untuk memastikan kinerja isolator dalam berbagai kondisi lingkungan. Kedua itu penggunaan teknologi self cleaning dan material komposit dapat meningkatkan keandalan isolator dalam jangka panjang. Tiga itu penerapan monitoring berbasis IoT untuk mendeteksi degradasi isolator dapat meningkatkan efisiensi pemeliharaan. Nah, mungkin sekian prestasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.